Sebelum saya ke Pak Beni, kita lihat terlebih dahulu situasi di Polres Cirebon Kota pemirsa, karena ini kabarnya pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana sedang berlangsung. Tapi memang sedikit sekali informasi yang diberikan kepada rekan-rekan media, meskipun rekan-rekan media ini sudah ada di Polres Cirebon Kota ini sejak siang hari hingga malam hari ini, memang belum ada keterangan resmi. Benarkah Ibtu Rudiana diperiksa oleh Propam Polri di sini? Ataukah memang sudah selesai, masih berlangsung, atau memang tidak terjadi hari ini? Karena memang sedikit sekali informasi yang bisa diberikan atau kami dapatkan pemirsa untuk Anda. Tapi kalau kita mendengar informasi yang begitu berhembus kencang bahwa kabarnya memang benar hari ini pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana sudah berlangsung ataupun sedang berlangsung. Nah, mengenai kapasitas OT apa yang nanti akan didalami oleh Propam Polri terkait hal ini, memang pun kami belum mendapatkan informasi. Sekarang saya ke Pak Beni terlebih dahulu. Pak Beni, bagaimana ya mengatakan bahwa ini kan ada satu institusi Polri. Memang betul kalau oknum yang melakukan kesalahan, ya kesalahan oknum. Tapi karena ini juga bertanya-tanya ketika Ibtu Rudiana turun ke lapangan bertemu saksi, menangkap, menginterogasi, masa atasannya nggak tahu? Ini kan juga harus dicari tahu, Pak. Apakah atasannya juga harus diperiksa? Ya, dalam konteks ini demi transparansi kemudian juga objektivitas tentunya menurut kami perlunya kenapa? Pertama, tahukah atasan bahwa Rudiana punya anak itu jadi korban? Ini dulu biasanya kan menyampaikan rasa duka cita segala macam. Kemudian sudah diantisipasi enggak bahwa kemungkinan dia akan ikut-ikutan itu ada, sehingga harusnya dicegah. Kamu nggak boleh begini karena nanti bisa konflik kepentingan. Kamu bisa malah melanggar, malah merugikan diri kamu sendiri. Nah, langkah-langkah seperti ini penting. Ini pengawasan melekat namanya. Sehingga dalam konteks ini nanti dalam pemeriksaan tim audit investigasi maupun Propam, saya yakin ini akan dipertanyakan. Sejauh mana pengetahuan itu. Kemudian berikutnya, apakah dalam proses penanganan ini ada mekanisme gelar perkara dilakukan. Sehingga pimpinan tahu, bisa mengevaluasi, bisa menilai apakah SOP-nya sudah dipenuhi, kemudian proses menggali informasi itu diperoleh kekerasan segala macam. Ini sebenarnya harusnya terdeteksi lebih awal. Nah, oleh sebab itu saya mengapresiasi dengan Propam turun, inilah wujud keseriusan pimpinan Polri untuk meyakinkan publik bahwa akan ada langkah-langkah tegas bila ada pelanggaran, karena dampaknya serius kan, dirasakan sekarang. Ketika di awal penanganannya semua sesuai prosedur, nggak ada masalah, ya endingnya akan bagus. Tapi ini satu persatu muncul, Pak Yogi tadi sudah nyampaikan, ternyata proses ini dulu juga sudah diprotes. Nah, pertanyaannya ketika diprotes dulu apakah Propam sudah turun atau belum? Ini juga nantinya menjadi bagian dari audit. Oke, Pak Jogi, kalau Pak Jogi sebenarnya sudah sempat mendalami sampai hal tersebut tidak? Apakah atasan tahu ketika Ibtu Rudiana ini membantu cukup banyak dalam kasus ini, bertemu saksi, menangkap, interogasi? Baik, jadi begini, saya berulang kali menyampaikan, kami ditunjuk sebagai kuasa hukum daripada 5 terpidana setelah perkara ini dilimpahkan dari Kepolisian Resort Cirebon Kota ke Polda Jabar. Artinya kejadian tersebut, penangkapan tanggal 31, kami ditunjuk tanggal 26 September sebagai kuasa hukum untuk saudara Eko, dan tanggal 11 Oktober tahun 2016 ditunjuk sebagai kuasa hukum dari 4 terpidana lainnya. Artinya ada jeda waktu yang sangat panjang, tetapi dengan demikian pun kami sudah mendapatkan informasi daripada orang tua klien kami, sudah dilakukan upaya-upaya hukum seperti melaporkan daripada tindakan-tindakan kepolisian Resort Cirebon Kota ke Propam Polda Jabar. Sudah, entah itu apa hasilnya, kami sampai sekarang kan tidak mendapatkan tembusannya.
Dan kemudian setelah kami juga ditunjuk sebagai kuasa hukum, kami juga mengirimkan surat ke Polda Jabar untuk dilakukan gelar perkara. Kami juga mengirimkan surat ke Polda Jabar untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan kepada mereka karena khawatir bahwa para tersangka ini klien kami pada saat itu masih mengalami suatu penganiayaan dan terlihat dari fisiknya. Itu kami lakukan semua. Dan ada filenya di tangan kami. Nah, terhadap katakanlah upaya-upaya yang dilakukan oleh kuasa hukum terdahulu, seperti mengirimkan surat ke Komnas HAM dan KY, itu kami pada saat itu tidak tahu. Yang berikutnya juga, yang informasi yang kami dapat setelah kami ditunjuk sebagai kuasa hukum, orang tua daripada klien kami tidak pernah mendapatkan akses untuk menemui anak-anaknya di Kepolisian Resort Cirebon Kota, walaupun mereka sudah minta bantuan menggunakan pengacara terdahulu. Baik. Dan yang lolos itu adalah hanya Kapi, putra daripada Pak RT, yang sekarang berbalik melawan kami, seolah-olah di malam itu bahwa anak-anak ini tidak pernah tidur di rumahnya. Padahal faktanya adalah mereka tidur telah berpindah daripada rumah Ibu Nining. Ini kan sangat mengkhawatirkan keterangan dia di dalam ruang persidangan. Dan alhamdulillah, ya puji Tuhan nih, saudara Liga Akbar yang dulu didesain ya oleh penyidik entah siapapun itu, bahwa dia pernah bersama-sama dengan Eki dan Tina melintas di depan SMP 11 itu, dilempari batu dan dikejar. Sekarang dalam pemeriksaan di Polda yang kami ikuti dari perkembangan, sudah menarik keterangannya bahwa dia tidak pernah melintas dan tidak pernah tahu apa yang terjadi. Baik, Pak Jogi. Iya, Pak. Ya. Ada. Mohon maaf, waktunya terbatas. Terakhir saya ke Pak Kudri. Pak Kudri, boleh diulangi dan ditegaskan lagi, jika terbukti Ibtu Rudiana melakukan pelanggaran baik etik atau juga prosedural yang fatal, kasus ini seperti apa? Ini sudah inkrah. Ya, kata gini, kalau ini pemeriksaan di Propam, ya ini hanya pemeriksaan etik, ya, dan karena juga pemeriksaan oleh atasannya, itu akibatnya adalah individual kepada orang yang terperiksa. Tapi kalau pemeriksaan ini karena pelanggaran hukum, akibatnya itu terhadap pemberkasan perkara ini. Kalau terbukti bahwa dari awal ya bahwa prosedur ini tidak diikuti, maka akibatnya semuanya ini. Misalnya contoh, tadi dikatakan dilakukan dulu tindakan kepolisian, pemanggilan, pemeriksaan, dan upaya paksa, baru dibuat LP-nya. Nah, tapi apa benar atau tidak bisa kita lihat dalam berkasnya, karena setiap tindakan penetapan tersangka dan seterusnya itu dasarnya adalah LP. Nah, tapi kalau LP-nya dibuat mundur, kan yang bersangkutan tahu, loh saya udah seminggu di sini, kenapa ini? Jadi itu akan jadi karena pertanyaan apa akibat hukumnya, itu akan semuanya berkasnya itu adalah unlawful, prosesnya itu tidak sah gitu loh. Nah, dalam kesempatan ini boleh kan nih Pak Beni ya saya nanya ya, kan ini kejadian ini kan bukan yang pertama. Yang dahulu dalam kasusnya Sambo itu kan ketahuan bahwa ada prosedur yang nggak diikutin. Akibatnya anak buahnya itu ya percaya terhadap atasan bahwa ini. Nah, jadi pertanyaannya Pak, kira-kira pihak kepolisian mau nggak ya ini diinikan oleh publik ya bahwa prosedur-prosedur yang yang sudah dikeluarkan oleh Perkaba dan seterusnya itu diikuti atau tidak? Nah, apakah masa kita minta prosedur itu diperiksa harus ada ISO-nya, ya kan, ISO 5.000, 10.000 kan nggak mungkin ini karena tapi kan setidak-tidaknya membuka dirilah bahwa memang bahwa prosedur-prosedur yang sudah dibuat oleh pimpinan itu dilaksanakan. Pak Beni boleh dijawab singkat saja. Ya, yang pertama rujukan sudah ada, regulasi sudah ada. Bagaimana implementasinya, peran para atasan menjadi penting. Dialah yang mengarahkan, membina, mengawasi, menindak seandainya ada pelanggaran. Itu semua untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Baik. Terima kasih Pak Beni Mamoto, terima kasih Pak Kudri, terima kasih Pak Jogi dan juga Mas Saiful. Kita tunggu karena hingga malam hari ini memang kita masih menunggu bagaimana hasil dari pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Propam Polri.